Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran PPKN untuk SMP kelas 9. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu dan tentunya harus tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan melalui daring online. Baik, langsung saja. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang makna alinea 1 sampai alinea 4 dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana sikap positif terhadap pokok pikiran tersebut. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata persatuan di situ. Berarti pokok pikiran pertama pembukaan tersebut merupakan cerminan sila ketiga dari Pancasila. Pokok pikiran yang kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pokok pikiran kedua ini merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Saya ulangi kembali, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ini menandakan pokok pikiran ketiga adalah cerminan sila keempat Pancasila. Kemudian, pokok pikiran yang keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sila pertama. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan sila kedua. Berarti pokok pikiran keempat merupakan cerminan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, seberapa pentingkah kita dalam memahami atau mempelajari dari pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang ini? Dikarenakan yang pertama, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pokok-pokok pikiran ini merupakan suasana kebatinan dari undang-undang sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Masih ingat dulu ketika kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini menempati peringkat yang tertinggi, yang teratas. Nah, suasana kebatinannya ini digambarkan melalui pokok-pokok pikiran tersebut. Jelas ya? Baik. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya dan kita sudah mempelajari tentang pokok pikiran
tersebut sebagai suasana kebatinan dari landasan hukum tertinggi kita, maka sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mengambil sikap positif, yaitu sikap dalam mengamalkan pokok-pokok pikiran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh, kita ambil contoh pokok pikiran persatuan. Artinya pokok pikiran yang pertama di lingkungan keluarga seperti apa? Menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun, tidak bertengkar, sopan santun dengan saudara, kakak menyayangi adik, adik menghormati kakak, dan orang tua. Bagaimana pengamalan pokok atau sikap positif pokok pikiran pertama di lingkungan sekolah? Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, ikut serta dan berperan aktif dalam kelompok belajar sebagaimana biasanya kita dalam melakukan pembelajaran, selalu menggunakan sistem kelompok belajar dan kalian sudah aktif di dalamnya. Artinya kalian sudah mengamalkan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakat seperti apa? Membaur dengan masyarakat, ikut kerja bakti, bergotong royong membersihkan sampah, dan lain-lain. Di lingkungan negara seperti apa? Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Pokok pikiran keadilan berarti pokok pikiran yang keberapa? Yang kedua, bagaimana sikap positif kita di dalam lingkungan keluarga? Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga yang lain, bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lain. Seperti dalam pemberian uang saku kepada kakak dan adik diutamakan dengan prioritas kebutuhan, bukan disamaratakan besarnya, tapi didasarkan pada kebutuhannya. Di lingkungan sekolah, pokok pikiran yang kedua seperti apa? Menaati peraturan sekolah, masuk sekolah sesuai dengan jadwal, tepat waktu. Kalau kamu online ya tidak molor, dan berusaha sesuai dengan waktu yang telah dibuat, dan melakukan kewajiban-kewajiban di sekolah. Sebagai murid, kalian wajib untuk belajar. Di lingkungan masyarakat, menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga, membantu tetangga yang mengalami kesusahan, memberikan pertolongan bila diminta oleh tetangga yang sedang kesusahan, dan lain sebagainya. Pokok pikiran di dalam negara seperti apa? Membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, membayar pajak tepat waktu, pajak kendaraan bermotor, kemudian membayar listrik bagi yang menggunakan pasca bayar, kemudian membayar air rutinan, kemudian menjaga peralatan umum tidak merusaknya, dan menjaga ketertiban. Kemudian membahas sikap positif pada pokok pikiran yang ketiga. Di dalam keluarga seperti apa? Berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Contoh, pembagian dalam membersihkan rumah, misal kakak bagian mengepel, adik bagian nyapu, dan lain-lain. Pokok pikiran ketiga di lingkungan sekolah seperti apa? Melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama,
dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Di lingkungan masyarakat, ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, lurah, dan sebagainya. Di lingkungan negara, membantu penyelenggaraan pemilu, mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih, bukan mengabaikan dengan jalan golput. Yang terakhir, pokok pikiran yang keempat, cerminan dari ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya gimana dalam keluarga? Rajin ibadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik dari orang tua, tidak membangkang, dan menjalin silaturahmi antar saudara dengan tidak bertengkar. Di lingkungan sekolah, menghargai teman-teman jika ada yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadahnya. Jika seiman atau seagama, ketika temannya melakukan ritual ibadah, kita mempersilahkannya dan kita tidak mengganggunya. Di lingkungan masyarakat, tentu banyak perbedaan-perbedaan di sini. Nah, sikap positif kita adalah menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya, tidak menghina ibadah orang tersebut. Di dalam negara bagaimana sikap positif kita pada pokok pikiran yang keempat, yaitu toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah agama. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.